Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Ferdinand David Melatunan dari program studi akuntansi PJJ S1 Universitas Saber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kepatuhan Pajak terhadap Kinerja Keuangan atau Return on Assets perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas akhir semester pada mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi kelas AK 609. Sebelumnya, proposal penelitian ini telah dibuat dalam bentuk PDF dan telah dikumpulkan pada ujian tengah semester. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang masalah atas judul penelitian yang saya ambil kali ini. Jadi, sektor manufaktur ini memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, pada tahun 2024 sendiri, sektor ini menyumbang hampir 19% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menjadi penyumbang utama penerimaan pajak nasional sebesar 369 triliun rupiah. Namun, kontribusi besar ini datang dengan tantangan yang serius, terutama dalam hal perpajakan. Nah, perusahaan manufaktur harus menghadapi dilema antara mengoptimalkan beban pajak secara legal melalui tax planning dan di sisi lain memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap regulasi yang semakin kompleks. Apalagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Di undang-undang tersebut memperkenalkan beberapa perubahan besar yang menjadi tantangan sebenarnya bagi perusahaan manufaktur, seperti kenaikan tarif pajak pertambahan nilai yang semula menjadi 10%, kemudian berubah menjadi 11% yang berlaku efektif per 1 Januari 2022. Kemudian ada pengaturan ulang terkait dengan tarif pajak penghasilan badan, serta ada penambahan objek pajak terbaru yaitu objek pajak karbon. Nah, akibat dari berlakunya Undang-Undang HPP tersebut, perusahaan harus menyusun ulang strategi pajak mereka agar tetap efisien namun tidak menyalahi aturan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penting dari penelitian saya kali ini. Yang pertama, apakah perencanaan pajak atau tax planning berpengaruh terhadap return on assets atau ROA perusahaan manufaktur? Kemudian, yang kedua, apakah kepatuhan pajak atau tax compliance juga berpengaruh terhadap
return on assets. Selanjutnya yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara tax planning dan tax compliance yang secara bersama-sama mempengaruhi return on assets. Setelah menjelaskan latar belakang masalah dan rumusan masalah atas penelitian yang saya ambil ini, saya menetapkan tujuan utama dari penelitian ini adalah yang pertama itu menganalisis pengaruh langsung dari tax planning dan tax compliance terhadap kinerja keuangan. Kemudian, mengidentifikasi strategi optimal yang dapat menyeimbangkan efisiensi pajak dan kepatuhan. Selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi model integrasi pajak yang bisa diterapkan secara praktis oleh perusahaan manufaktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dari tax planning dan compliance. Jadi tax planning didefinisikan sebagai upaya legal ya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Slamrod tahun 2020 menunjukkan bahwa ketika tax planning dapat meningkatkan ROA apabila dilakukan secara bijak. Namun, penelitian Slamrod juga menemukan bahwa efektif tax rate yang terlalu rendah itu menandakan bahwa tax planning-nya terlalu agresif. Sehingga apa? Dapat meningkatkan resiko audit dan sanksi. Yang pasti audit dan sanksi ini sudah pasti akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, bahkan di Indonesia, 22 perusahaan manufaktur itu melakukan restrukturisasi transaksi untuk menghindari pajak. Yang jika tidak hati-hati, itu bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Nah, sebaliknya, ketika kepatuhan pajak sangat penting untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi perusahaan. Berdasarkan teori deterrence dari Allingham dan Sanmo tahun 1972, kepatuhan dipengaruhi oleh persepsi risiko atas sanksi. Nah, tapi sayangnya ketika kepatuhan tinggi dilakukan, seringkali berbanding terbalik dengan profitabilitas. Penelitian Shirley tahun 2019 menunjukkan bahwa biaya administrasi akibat kepatuhan pajak dapat menurunkan laba bersih perusahaan hingga 9%. Nah, hal ini menunjukkan adanya trade-off yang harus dianalisis secara menyeluruh. Nah, ini merupakan kajian pustaka atau literatur yang saya ambil. Itu mulai dari Slamrod tahun 2020 dengan judul penelitian Tax Planning tingkatkan return on assets jika tidak melanggar regulasi. Kemudian ada Shirley tahun 2019 dengan judul kepatuhan pajak tinggi bisa menurunkan laba. Kemudian ada Januri dan Hanum tahun 2022 dengan judul penelitian integrasi teknologi plus kepatuhan sama dengan efisiensi pajak. Kemudian ada gap penelitian itu interaksi tax planning dan compliance. Jadi ada gap penelitian itu di mana interaksi tax planning dan tax compliance itu belum banyak dikaji secara simultan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka konseptual dari penelitian yang saya lakukan.
Nah, yang menarik dari penelitian ini adalah fokus pada interaksi antara tax planning dan tax compliance. Jadi, banyak studi sebelumnya hanya membahas salah satu faktor. Padahal dalam praktiknya di lapangan, kedua variabel ini saling berhubungan dan bisa saling menguatkan atau justru bertentangan. Misalnya, tax planning yang berbasis teknologi informasi, jika dikombinasikan dengan sistem kepatuhan yang baik, justru bisa meningkatkan efisiensi pajak sekaligus meminimalkan risiko hukum. Seperti itu. Jadi variabel dari kerangka konseptual ini antara lain independent atau tax planning ETR tax compliance, kemudian dependent return on asset, kemudian kontrol ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, intensitas modal yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi, berdasarkan kerangka konseptual tersebut, saya akan menjelaskan terkait metode penelitian yang saya ambil di kesempatan kali ini. Jadi, penelitian saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel secara statistik. Nah, sampel penelitian yang saya ambil adalah 123 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sampel penelitian saya ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria spesifik seperti kelengkapan data dan konsistensi pelaporan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan model fixed effect yang memungkinkan kontrol atas variabel waktu dan perusahaan. Nah, adapun variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain ada terbagi menjadi 3, variabel independen, variabel dependent, dan variabel kontrol. Nah, variabel dependent itu terdiri dari tax planning, di mana tax planning itu dapat diukur menggunakan effective tax rate atau ETR. Kemudian ada tax compliance. Jadi tax compliance ini diukur dari ketepatan waktu perusahaan manufaktur melakukan pelaporan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa. Kemudian variabel dependen itu dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang diproksikan dengan return on asset atau ROA. Sedangkan pada variabel kontrol itu dapat dilihat dari ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan. Nah, dari studi literatur dan data awal, diketahui bahwa perusahaan dengan efektif tax rate rendah itu cenderung memiliki ROA lebih tinggi atau return on assets lebih tinggi, tetapi menghadapi resiko audit yang lebih besar. Sementara perusahaan dengan kepatuhan tinggi, jadi meskipun lebih aman secara hukum, justru mengalami penurunan laba bersih karena beban administratif yang tinggi. Implikasi dari penelitian ini sangat penting baik secara akademis maupun praktis. Ya, secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur perpajakan di era pasca berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi panduan strategis bagi manajer keuangan dan para pemangku kebijakan di sektor manufaktur. Sebagai kesimpulan, penelitian ini tidak hanya menjawab hubungan antara tax planning dan tax compliance terhadap return assets, tetapi juga merekomendasikan pentingnya integrasi strategi pajak berbasis teknologi dan kepatuhan hukum yang seimbang. Jadi dengan hasil penelitian ini diharapkan perusahaan manufaktur bisa menciptakan model perpajakan yang efisien, legal, dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Sekian dari saya untuk presentasi proposal penelitian saya ini. Semoga dapat diterima. Akhir kata, saya mohon maaf apabila selama presentasi ini ada salah kata dalam penyampaiannya. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.